Oke, kita akan mulai kuliah optimasi senyawa penuntun untuk bagian yang analisis diskoneksi atau pendekatan diskoneksi, prinsip retrosintesis dan aplikasinya pada sintesis. Jadi pendekatan diskoneksi, analisis retrosintetik adalah suatu proses yang logis ya, dalam menganalisis struktur dari sebuah molekul target untuk mendapatkan sintesis, cara sintesis atau cara kerja membuat suatu molekul yang mungkin ya, step by step, tahap demi tahap. Nah, retrosintesis itu dilambangkan dengan panah seperti ini ya. Panahnya bentuknya seperti ini ya, beda dengan panah biasa ya. Jadi panah seperti ini nanti akan dari suatu senyawa target A itu akan diketahui starting materialnya itu apa, atau bahan baku untuk membuat molekul target A itu apa ya. Jadi B ini adalah suatu prekursor dari A atau bahan bakunya ya. Tanda panah ini dapat diartikan juga sebagai can be made from ya, berarti A dapat dibuat dari B gitu maksudnya. Nah, dalam suatu analisis retrosintesis kita akan menemui istilah-istilah, contohnya adalah functional group interconversion atau FGI ya. Jadi dalam bahasa Indonesia ini disebut sebagai interkonversi gugus fungsional ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita mau mensintesis suatu molekul target dengan gugus fungsional A, maka gugus fungsional A itu bisa merupakan hasil konversi dari gugus fungsional B ya. Jadi misalnya gugus amina NH2 itu merupakan hasil konversi dari gugus nitro. Nah, itu namanya adalah interkonversi gugus fungsional atau functional group interconversion, yaitu FGI. Kemudian ada istilah lain yaitu functional group addition ya. Jadi penambahan gugus fungsional ya, functional group removal atau penghilangan ya, eliminasi gugus fungsional. Diskoneksi ya, diskoneksi kalau koneksi itu berarti nyambung, diskoneksi berarti memotong atau misah ya. Jadi suatu ikatan, contohnya antara C dengan C ya, C dengan O, itu biar kita dapat bahan bakunya, bagaimana cara memisah atau mendiskoneksi ikatan antara atom C dengan atom C atau atom C dengan O dan sebagainya ya. Suatu pemutusan ya secara formal antara ikatan atom-atom ya, atau suatu ikatan yang membentuk suatu reaksi ya, yaitu atau disebut juga pemaksa pisahan secara konseptual suatu ikatan dengan memutus molekul-molekul hingga mendapatkan starting material yang possible atau yang mungkin bisa didapatkan ya. Nah, kemudian nanti ada sinton ya. Sinton itu adalah kalau ikatan antara C1 dengan C2 itu didiskoneksi, diputus, dan nanti akan dapat masing-masing sinton ya. Sinton itu suatu nukleofil yang berfungsi ya, functionalized nukleofil ya. Nah, kalau dia disebut DN sinton berarti adalah suatu sinton yang donor nukleofil, yaitu suatu heteroatom ya, atomnya elektronegatif dengan gugus fungsi yang terikat pada suatu atom karbon ya. Sebaliknya disebut AN sinton ya, A itu dari aseptor, kalau D itu adalah donor, adalah suatu elektrofil ya, yang functionalized, artinya yang berfungsi atau yang reaktif ya, dengan suatu heteroatom dari suatu gugus fungsi yang juga terikat pada suatu karbon, atom karbon ya. Nah, kemudian kalau reagen itu adalah suatu bahan kimia ya, yang digunakan pada proses sintesis yang merupakan wujud nyata dari suatu sinton ya. Jadi sinton itu masih belum nyata ya, dia functionalized. Nah, kalau sudah nyata itu disebut sebagai reagen. Nah, sekarang kita akan melihat suatu pendekatan diskoneksi, apa yang lebih jelas lagi tentang sinton dan reagen itu ya. Jadi
Diensinton tadi sudah dikatakan adalah suatu functionalized nucleophile, yang mana dia suatu heteroatom dari suatu gugus fungsional yang terikat pada suatu atom karbon. Ya, contohnya adalah CN. Ini dimana kalau ini merupakan suatu diensinton, dia bermuatan negatif. Ya. N-nya ini kan bermuatan negatif. Nah, kemudian CH2CHO. Ya, nah kemudian ini juga suatu sinton yang negatif karena dia DN karena dia suatu nukleofil. Ya, sebaliknya bisa juga suatu sinton itu adalah positif ya di bagian C-nya biasanya. Ya, di bagian C-nya di sini itu adalah contohnya positif CH2OH ya, suatu metanol, tapi di sini hanya kan tidak lengkap ya. Jadi dia kekurangan elektron. Kalau yang ini yang kelebihan elektron ya, yang bermuatan positif ya. Nah, jadi kalau sinton itu hanya functionalized, tidak nyata ya. Yang menjadi kenyataan adalah reagennya ya. Nah, contohnya kalau dia suatu sinton CH3 positif ya, reagen nyatanya itu apa untuk mendapatkan CH3 positif ya? Reagen nyatanya adalah kalau ini suatu positif, dia harus dihubungkan dengan suatu atom yang elektronegatif. Contohnya adalah halogen, yaitu CH3I atau CH3O tosilat. Ya, pokoknya yang bermuatan negatif. Ya. Sedangkan kalau dia itu suatu sinton yang bermuatan negatif, nukleofil, maka reagen lengkapnya itu dia harus ditambahkan oleh suatu atom atau molekul atau garam yang bermuatan positif ya. Contohnya ini adalah CH3 itu negatif, di sini dalam hal ini negatif. Kemudian ditambahlah dia suatu Mg yang positif. Nah, ini CH3 MgBr. Ini terkenal dengan namanya reaksi Grignard atau reagen Grignard ya. Nah, kemudian selain itu kalau suatu sinton positif dari CH2COH ya, suatu aldehid, bisa juga negatifnya itu dilakukan dengan menambahkan ikatan rangkap ya. Nah, mungkin saya akan gambarkan lebih jelasnya dengan bagaimana sih sebenarnya analisis diskoneksi itu ya. Nah, contohnya view gimana cara membuat besarnya ya. Magnify. Oke. Nah, contoh misalnya saya mempunyai molekul CH3 CH2 I ya. Ya, jadi ini adalah suatu senyawa yang namanya adalah etil iodida karena dia mengandung gugus etana ya. Etana kalau dia suatu gugus fungsi tidak lengkap sehingga dia disebut etil, kemudian ada iodida di sini, etil iodida. Nah, etil iodida ini molekul target. Ini adalah suatu molekul target. Nah, kalau kita ingin membuat etil iodida ini, bagaimana cara membuatnya? Maka sesuai dengan aturan tadi bahwa suatu retrosintetik itu dilambangkan dengan anak panah seperti ini. Ya, ini tadi kan artinya etil iodida dapat dibuat dari apa gitu. Nah, kita akan melakukan yang namanya analisis diskoneksi atau diskoneksi aja ya. Ya, diskoneksi itu berarti memotong ya. Nah, untuk memotong ya berarti ada dua kemungkinan, apakah dipotong di sebelah sini atau di sebelah sini. Ya, itu
keputusan kita memotong di mana itu harus logis ya. Artinya apa? Yang kita potong itu adalah ikatan antar atom yang elektronegatif ya. Artinya kalau kita memilih yang di sini, ini kan C dengan C sama-sama positif. Positif dengan positif kan susah untuk diikatkan ya. Kalau dia sudah terikat positif dengan positif itu susah diikatkan. Tapi kalau begitu dia terikat, dia tidak bisa diputuskan lagi ya. Ikatan kovalennya itu sangat kuat ya. Sedangkan antara C dengan I itu C itu positif, I itu elektronegatif ya. Berarti ya mudah diikatkan, mudah dilepaskan ya. Nah, berkebalikan dengan C tadi, dia susah diikatkan, tapi begitu dia bisa terikat secara kovalen, dia susah untuk didiskoneksi. Sehingga untuk memutus atau mendiskoneksi di sini itu tidak mungkin ya. Yang mungkin mendiskoneksi adalah di sini. Nah, kalau dia diputus ya, berarti hasilnya adalah CH3CH2 ya, di sini CH3 CH2 dengan I plus di sini atom I. Ya. Nah, sekarang kita mendapatkan bagian-bagian ini. Nah, tentu saja bagian-bagian ini merupakan suatu ion. Ya, kalau dia di sini tadi positif, di sini itu negatif ya. Mestinya kita tambahkan simbol atau tanda bahwa atom C itu adalah yang positif ya, kemudian atom I adalah yang negatif di sini. Nah ini yang disebut sebagai sinton ya. Saya jarang sih menyebutkan sinton donor atau sinton aseptor ya, saya nyebutnya ya sinton positif dengan sinton negatif gitu aja. Ini yang namanya sinton ya. Jadi bagian-bagian yang masih berupa ion ya, yang masih belum nyata. Nah, kemudian dari sinton ini kita akan tahu, oh dia itu reagen yang bisa digunakan untuk mendapatkan sinton ini sehingga nanti bisa mensintesis etil iodida ini apa gitu. Nah, caranya adalah kalau dia suatu sinton positif ya seperti CH2 CH3 ini ya otomatis kita harus menambahkan gugus fungsi yang bermuatan negatif ya. Contohnya ya, kita bisa yang negatif bisa OH atau bisa NH2 ya. Nah ini misalnya ya, OH berarti sinton positif ini karena O-nya itu kan elektronegatif ya, sehingga sinton CH3CH2+ ini reagennya adalah suatu apa? CH3CH2OH adalah etanol. Ya. Nah, di sini positif tambah OH ini negatif ya, sudah klop dia. Nah, kemudian kalau I- ini kan berarti dia pasangannya harus yang positif. Nah, reagen yang tersedia di lab, nah ini juga memerlukan pengalaman, pengetahuan kita tentang reagen-reagen yang tersedia di lab ya. Ini simbolnya sinton nanti akan berasosiasi atau berafiliasi dengan reagennya gitu. Ini adalah reagennya. Nah, kalau dia I negatif ya, kita tahu yodium ya. Yodium itu adalah I2 I ya, itu adalah yodium. Yodium ini adalah I2. Nah, yang I2 itu yang satu adalah negatif, yang satu adalah positif. Ya sudah klop ya. Kalau ini I-nya negatif, di sini satunya I negatif, satunya positif, berarti I2 atau yodium itu adalah klop. Nah, sehingga kita sekarang sudah mendapatkan bahwa untuk mensintesis etil iodida ya, kalau kita diskoneksi antara CH2 dan I, kita dapatkan sinton etil positif dan iodin negatif. Sinton-sinton ini reagennya adalah etanol dengan yodium. Sehingga kalau kita mau mensintesis etil iodida ya tinggal mereaksikan etanol ditambah dengan yodium. Ya, sehingga akan menghasilkan suatu
etil yudida. Nah, tentu saja ini tidak sesimpel gini ya. Biasanya memang memerlukan pelarutnya itu apa, katalisnya apa, sehingga bisa mempercepat terbentuknya etil yodida ini dari etanol dan yodium. Begitu prinsipnya. Kemudian contoh lain juga. Ya, begitu dulu contohnya. Mungkin nanti akan saya kasih contoh yang lain. Kita kembali ke slide. Ya, jadi sebagai contoh adalah retrosintesis benzokain ya. Benzokain ini adalah suatu anestesi lokal ya. Yang biasanya digunakan untuk mencabut gigi ya, untuk bius pada waktu proses mencabut gigi. Ini adalah struktur dari benzokain, ada gugus benzennya, ada gugus aminanya ya, kemudian tersubstitusi para dengan suatu ester ya, COOET. ET itu berarti etil, berarti dia suatu ester. Nah, kalau dia suatu ester ya kita bebas sih pengen mau mensintesis benzokain ini dari apa bahan bakunya gitu. Nah, bahan bakunya kita harus bisa memikirkan yang akan kita disconnect itu bagian yang mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Ya. Nah, ada banyak cara ya. Kita nanti harus memilih cara yang paling logis, cara yang paling gampang, dan cara yang paling murah. Itu namanya adalah analisis retrosintesis itu seperti itu. Jadi kita harus bisa memikirkan ya cara yang paling efektif lah, namun juga bisa mendapatkan rendemen yang tinggi begitu. Nah, kalau kita perhatikan benzokain ini suatu ester ya, suatu ester, sehingga kalau dulu di kimia organik kita tahu bahwa ester itu bisa disintesis dari alkohol dengan asam turunan asam karboksilat atau dari asam karboksilat ya, sehingga mungkin langkah pertama yang kita pikirkan adalah memutus bagian ester tersebut, yaitu COOET ini bisa kita putus di sini ya, antara O dengan C ya. Jadi yang diputus adalah antara C dengan O. C ini adalah dari etilnya, kemudian O-nya adalah dari esternya ini ya, kita putus di sini, maka kita akan memperoleh bahan baku berupa para amino benzoat ya. Kalau tadi kan etil para amino benzoat, sekarang adalah asam karboksilatnya. Nah, kemudian kalau ini suatu etil para amino benzoat, maka kalau ini sudah tersedia ya, di lab, misalnya kita di lab punya ini, atau kita memang di pabrik atau di distributor itu sudah ada senyawa ini, yang kita tinggal beli aja, tinggal diesterifikasi ya, tinggal ini direaksikan dengan alkohol mestinya ya, nanti itu akan langsung bisa mendapatkan ini ya. Tetapi kalau ini tidak ada, maka kita harus memikirkan ya, ini tuh bisa dibuat dari apa ya, panah ke kanan ya. Nah, kita memikirkan di sini ada dua ikatan antara benzen ya. Apakah kita akan putus di sini atau akan kita putus di sini? Ya. Kemudian kalau misalnya kita putus di sini, nah kita akan mendapatkan anilin mestinya, benzen dengan NH2, kemudian ini adalah COOH-nya. Ya. Nah, kemudian kalau anilin itu sudah tersedia ya, nah nanti kita harus memikirkan orientasinya, artinya pengarahan gugus ya. Kalau dia suatu NH2 itu kan pengarah orto dan para ya, jadi berarti kemungkinannya betul bahwa nanti kalau kita punya anilin, maka kalau kita mau masukkan gugus karboksilat ini, nanti gugus karboksilat ini akan masuk ke posisi para ya. Nah, itu berarti kalau kita punya anilin ya, bisa kita langsung lakukan ya. Tetapi kalau kita tidak punya anilin ya, misalnya anilin itu bisa disintesis dari apa? Nah, anilin itu NH2 ini bisa dibuat dari interkonversi gugus fungsional dengan menggunakan nitro. Jadi nitro ini tidak melalui diskoneksi ya, tapi interkonversi gugus fungsional, bahwa anilin ini bisa disintesis dari nitro.
Dengan cara nanti gugus nitro ini direduksi, dia akan menjadi NH2. Nah, baru kalau ini sudah menjadi nitro, si karboksilatnya juga susah untuk dimasukkan, ya, untuk dimasukkan ke dalam benzen itu susah, reagennya apa gitu. Yang bisa dilakukan adalah dengan cara menginterkonversi gugus fungsional juga, FGI juga, yaitu dengan menggunakan gugus metil, ya. Jadi COH ini bisa tiba-tiba diubah menjadi gugus metil, ya. Nah, sekarang kita mendapatkan bahan bakunya adalah para nitrotoluen, ya. Ini karena benzena dengan metilim kan adalah toluen, ya. Kemudian ini adalah gugus nitro. Nah, setelah ini kita akan bisa memutus gugus nitro ini. Nah, gugus nitro ini kita putus, maka nanti kita mendapatkan bahan baku paling simpel itu adalah toluen, ya, benzena dengan metil. Nah, benzena dengan metil ini nanti bisa dinitrasi, ya, dinitrasi dengan dimasukin gugus nitro dengan toluen ini. Nah, kalau kita balik reaksinya dari sini ke sana, ya, tadi kan retrosintesis ke belakang sini. Kalau kita mau sintesis berarti maju ke depan. Itu adalah toluen itu dinitrasi, ya, dengan cara mereaksikan dengan H2SO4 dan HNO3, asam sulfat dengan asam nitrat, itu membentuk para nitrotoluen. Ya, nah, para nitrotoluen ini ya, jadi kok bisa nitronya ini masuknya ke posisi para? Kenapa kok tidak ke posisi meta atau ke posisi orto? Ya, karena metil adalah suatu gugus pengarah orto dan para. Ya, pengarah orto dan para. Jadi kalau ingin masuk ke para ya bisa pakai metil ini, tinggal direaksikan dengan ini, dia otomatis akan masuk ke posisi para. Ortonya juga ada, tapi nanti prosentasenya lebih sedikit. Nah, kemudian dari para nitrotoluen ini dioksidasi, ya, dengan menggunakan kalium permanganat. KMnO4 itu suatu oksidator yang kuat. Nanti Me ini akan berubah menjadi COOH. Nah, setelah ini kita harus merubah COH-nya sudah terbentuk, ya. Ini akan yang kita inginkan ini tadi. Yang NO2-nya direduksi, ya, dengan menggunakan dialiri dengan gas hidrogen, ya. Kemudian menggunakan katalisator logam palladium dan karbon aktif, ya, arang aktif ini. Nah, ini kemudian NO2 akan berubah menjadi amina. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan para aminobenzoat. Para aminobenzoat ini tinggal diesterifikasi, ya, direaksikan dengan etanol dengan menggunakan katalisis asam sehingga terbentuklah kemudian benzokain. Nah, itu yang namanya adalah retrosintesis kemudian sintesis, ya. Nah, kita akan membahas tentang substitusi aromatik elektrofilik, ya. Kita dulu sudah belajar di kimia organik bahwa suatu benzen itu bisa mengalami reaksi dengan elektrofil, ya, karena benzen itu kan penuh dengan elektron pi sehingga dia sendiri adalah nukleofil, ya. Nah, contohnya adalah sintesis, kita mau mendiskoneksi atau mensintesis senyawa para metoksi asetofenon, ya. Ini kan MEO ini kan metoksi OCH3 dengan benzen, dia tersubstitusi para dengan aseton keton, ini CO kemudian CH3, ya, berarti namanya adalah para metoksi asetofenon. Nah, gimana cara membuat para metoksi asetofenon ini? Ya, kita bisa memikirkan, coba didiskoneksi antara C dengan C di sini. Nah, untuk substitusi untuk benzen, ya, benzen itu karena dia negatif, dia C tapi dia C-nya negatif, ya, karena dia banyak elektron pi di sini. Nah, sementara C karbonil ini sifatnya adalah positif, ya, positif, sehingga kalau kita diskoneksi, ya, coba kita akan melihat kemungkinan, ya, benzena positif, C karbonil negatif, atau kemungkinan kedua para benzenanya ini adalah negatif, karbonilnya adalah positif. Nah, kalau dalam kimia organik, ya, kita langsung akan tahu bahwa karbonil itu pasti yang positif, ya, dia lebih ke positifnya, ya, karena apa? Karena elektron dari C ini ditarik secara
induksi dan resonansi ke O, sehingga dia C-nya kekurangan elektron, sehingga dia bermuatan positif. Nah, sementara benzen karena dia dikelilingi oleh elektron pi, kecenderungannya adalah lebih bermuatan negatif. Makanya dibandingkan yang di atas, yang di bawah lah yang dipilih sebagai sintonnya, ya, sebagai sintonnya. Jadi benzen dengan metoksi, gugus metoksi ini pada posisi paranya dikasih ion negatif, sementara C karbonilnya yang ion positif. Ya. Nah, dari sini menurut langkah-langkah yang tadi, kalau di sini negatif kita kasih yang positif. Ya bisa saja ya, karena di sini negatif kan kekurangan satu tangan, ya. Satu tangannya harus ditambah yang positif apa? Yang sederhana saja, kalau benzen itu memerlukan yang positif adalah hidrogen saja. Ya, jadi di sini ditambah hidrogen, ya ini ion negatifnya sudah hilang. Nah, kemudian kalau yang di sini ya gugus asil di sini ya MeCH3CO ini positif, ya kita tambah gugus yang elektronegatif. Contohnya adalah halogen, ya bisa I, bisa Cl, ya. Coba kita kasih Cl, ya berarti ini adalah suatu asetil klorida direaksikan dengan metoksi benzena. Nah, ya, metoksi benzena. Nah, kemudian dari sinilah reagen ini kemudian nanti akan disintesis untuk mendapatkan para-metoksi asetofenon. Nah, sintesisnya adalah dengan mereaksikan metoksi benzena dengan asetil klorida melalui suatu reaksi yang namanya asilasi Friedel-Crafts, ya, menggunakan katalis AlCl3, suatu basa Lewis, ya. Nah, ini bisa kemudian terbentuklah para metoksi asetofenon. Nah, substitusi aromatik electrophilic. How to identify the suitable syntones and reagents. Ya, jadi bagaimana sih cara mengidentifikasi sinton yang sesuai, ya. Tadi seperti ini, yang sesuai itu yang lebih sesuai yang mana? Yang benzen positif karbonil negatif atau benzen negatif karbonil positif. Nah, ini memang memerlukan pengetahuan di kimia organik, ya, walaupun sebenarnya tidak susah kalau kita sudah terbiasa itu langsung akan paham gitu maksudnya, ya. Kunci reaksi dan reagen untuk functional group interconvention dalam konteks kimia aromatis, ya. Jadi kalau suatu benzen itu negatif, ya, sehingga dia mudah mengalami yang namanya substitusi elektrofilik yang dilambangkan dengan E+. E+ berarti elektrofil yang bermuatan positif. Yang bermuatan positif contohnya apa tadi? Contohnya karbonil yang bermuatan positif, ya. Itu. Nah, di sini sehingga ini kalau diputus, ya, dia akan menghasilkan benzen suatu sinton negatif dan E itu adalah suatu sinton yang positif. Nah, kita lihat ada tabel di sini, ya, yang ya tidak perlu kita hafal, ya. Nanti kalau ujian saya suruh untuk open book, ya. Nah, ini tabel ini tidak perlu dihafal, tapi kalau saya ya bisa dengan, karena sudah terbiasa, ya kemudian hafal dengan sendirinya, ya, biasanya. Kalau kita mendapatkan R itu adalah alkil, ya, sama kayak yang alkohol tadi, CH3 CH2 positif itu reagennya adalah mesti mempunyai halogen. Yaitu contohnya RBr dengan asam Lewis, ya. Asam Lewis itu contohnya adalah AlCl3 tadi, ya. Jadi ini melalui suatu reaksi yang namanya alkilasi Friedel-Crafts. Friedel-Crafts adalah orang yang menemukan reaksi ini, ya. Nah, masih sama, ya, tapi dia bukan alkil melainkan asil karena ada gugus karbonilnya, ada CO di sini.